Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner dari Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jayapura. Hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Gereja Katolik memperingati Santa Perawan Maria Ratu Rosario atau Pesta Rosario Suci. Pada hari ini bacaan kita terambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan berkat, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat semata-mata karena Engkau mengasihi kami. Bapa, kami hendak merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, sucikan pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat meresapkan sabda-Mu di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, devosi non-liturgi yang sering kita lakukan adalah doa rosario. Melalui doa rosario, di dalamnya kita merenungkan karya penebusan Kristus dalam peristiwa sejarah keselamatan sambil mendaraskan 1 kali Bapa Kami, 10 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan yang didahului oleh pendarasan Syahadat para Rasul, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Pesta Rosario Suci dirayakan oleh seluruh gereja Katolik pada tanggal 7 Oktober, minggu pertama bulan Oktober, seperti pada hari ini.
Nah, nanti adik-adik mencari di internet ya, atau boleh juga bertanya kepada guru-guru kami atau sekolah minggu, apa sih yang menjadi alasan sehingga kita perlu mendaraskan doa rosario setiap kali. Nah, adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pada masa Paus Leo ke-13, yaitu tahun 1878 sampai 1903, untuk lebih meningkatkan nilai pesta ini, maka seluruh bulan Oktober oleh Paus Leo ditetapkan sebagai bulan Rosario agar kita lebih menghormati Bunda Maria. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, mengapa sih berdoa sangat penting? Berdoa sangat penting bagi kita. Yang pertama, karena berdoa merupakan nafas hidup kita. Bayangkanlah kalau kita tidak bernafas, maka kita tidak akan hidup. Demikian juga doa, maka doa kita haruslah dilakukan setiap kali, setiap waktu, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, melalui doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita menyampaikan apa yang menjadi segala hal yang menjadi kelebihan kita, dan kita mohon petunjuk Tuhan untuk langkah hidup kita selanjutnya. Yang ketiga, berdoa juga merupakan ucapan syukur atas segala hal yang Tuhan berikan setiap hari, setiap waktu. Kita patut mengucap syukur. Nah, mengucap syukur itu salah satunya adalah melalui doa-doa kita. Melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa doa atau permintaan yang kita ucapkan, kita sampaikan kepada Allah Bapa di surga, itu sangat penting. Mengapa? Karena melalui permintaan kita itulah, melalui permohonan kita itulah, kita memahami juga apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dicontohkan di sana, kalau ada seorang sahabat yang minta sesuatu pada sahabatnya yang lain, maka dalam keadaan apapun sahabat tersebut pasti akan menolongnya. Seperti itu juga doa kita. Tuhan Yesus juga mencontohkan, Bapa di dunia ini saja bila anak-anaknya meminta sesuatu, pastilah akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang memiliki segala hal yang baik, segala hal yang luhur, bahkan semua hal yang ada di dalam dunia ini. Bapa juga akan memberikan Roh Kudus apabila kita meminta kepadanya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa bapak-bapak gereja menetapkan secara khusus bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Pada bulan inilah kita baik sendiri-sendiri maupun bersama keluarga atau komunitas kita dapat mendoakan hal-hal lain yang lebih khusus. Kita dapat duduk bersama setiap hari khusus untuk berdoa melalui Bunda Maria. Berdoa rosario ini juga secara langsung diminta oleh Bunda Maria sendiri untuk kita lakukan, yaitu melalui peristiwa-peristiwa penampakan Bunda Maria. Misalnya penampakan Bunda Maria di Lourdes, Perancis pada tahun 1858. Penampakan Bunda Maria di Fatima, Portugal pada tahun 1917. Penampakan Bunda Maria di Beauraing, Belgia pada tahun 1932 sampai 1933.
dan berbagai peristiwa penampakan Bunda Maria di tempat-tempat lain hingga saat ini. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui doa rosario, Bunda Maria juga memberikan 15 janji pada kita yang setia mendaraskannya. Apa saja janji tersebut? 1. Barang siapa dengan setia menghormatiku dengan berdoa rosario akan menerima rahmat yang istimewa. 2. Aku berjanji akan melindungi secara khusus dan memberi rahmat yang berlimpah kepada yang berdoa rosario. 3. Rosario akan menjadi perisai yang ampuh melawan kejahatan, menghancurkan sifat-sifat yang tidak baik, mengurangi dosa dan memberantas kesesatan iman. 4. Rosario akan memperkembangkan kebajikan dan karya-karya yang baik, akan memberikan pengampunan dari Allah kepada jiwa-jiwa, akan menghapus kecintaan manusia akan harta benda duniawi dan segala kehampaannya, dan akan mengembangkan hasrat untuk memiliki kehidupan dan hal-hal yang abadi dalam diri manusia. Oh, semoga jiwa-jiwa akan menyucikan dirinya sendiri dengan cara ini. 5. Jiwa yang bersandar padaku dalam doa rosario tidak akan binasa. 6. Barang siapa berdoa rosario dengan penuh kesungguhan dan kekhususan dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang suci, tidak akan ditimpa kemalangan. 7. Barang siapa yang hidup dengan penuh kesetiaan terhadap rosario tidak akan mati tanpa menerima sakramen-sakramen gereja kudus. 8. Barang siapa yang setia dalam doa rosario akan mendapat rahmat Allah selama hidupnya dan lebih-lebih pada saat ajalnya. Pada waktu ajal mereka akan ikut menikmati pahala para suci di surga. 9. Aku akan membebaskan mereka yang penuh kesetiaan terhadap rosario dari siksa api penyucian. 10. Mereka yang setia pada rosario akan mendapatkan kemuliaan yang luhur di surga. 11. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta dariku dengan berdoa rosario. 12. Mereka yang menganjurkan berdoa rosario akan kubantu dalam kesulitan hidupnya. 13. Aku mendapat janji dari putraku bahwa para penganjur doa rosario akan mendapatkan perhatian surgawi secara khusus selama hidup dan pada saat kematiannya. 14. Semua yang berdoa rosario adalah putraku dan saudara-saudara putraku yang tunggal Yesus Kristus. 15. Devosi terhadap rosarioku adalah pertanda yang luhur bahwa yang bersangkutan akan kebahagiaan bersama Kristus. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita menjadi putra-putri Bunda Maria yang setia berdoa rosario. Karena melalui doa rosario itulah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jangan lupa selama bulan Oktober ini kita selalu berdoa atau mendaraskan doa rosario. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah,
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari ini, selamat beraktivitas untuk segala aktivitas kita, baik yang belajar, baik yang kuliah, ataupun yang sudah bekerja. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing, dan menyertai kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu, doa, derma, kurban, kesaksian. Dan jangan lupa, children helping children. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.